Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Saya percaya bahwa malam ini, walaupun kita di masa pandemik ini, dan beberapa teman-teman kita harus self-karantin, tetapi tidak mengurangi sukacita dan pengharapan kita. Saudara, saya mengucapkan sebanyak terima kasih buat seluruh pengurus dan juga jemaat BMC Philadelphia yang sungguh-sungguh luar biasa setia dan juga tetap mensupport selama tahun 2021. Ayo coba kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih dan saya percaya bahwa semua jerih lelah saudara, kesetiaan Anda, taburan Anda tidak akan pernah sia-sia. Dan saudara, sebelum kita belajar firman, memang malam ini malam yang khusus. Jadi kita sedikit agak lebih flow saja ya, lebih bebas walaupun kita tidak sampai jam 12 malam saudara ya. Tetapi saudaraku, saya rindu malam hari ini kita juga memberikan apresiasi buat setiap saudara yang hadir malam hari ini. Mohon maaf yang menyaksikan secara online ya, akan lebih diberkati yang datang onsite. Katakan amin ya kan. Kenapa? Karena ada 10 gift card ya yang menjadi door prize kita malam hari ini. Nah, saya bicara sama teman-teman tim pelayan Tuhan, kali ini kita buat berbeda. Biasanya pakai tiket raffle, kalau Anda masuk, Anda diundi dan sebagainya. Nah, malam ini saya bergerak aja dengan apa yang Tuhan bawa, dan siapa tahu saudara yang akan dapat ya. Dan ini ada 10, nanti mengalir selama khotbah ini, kira-kira berapa yang kita akan bagi dan sebagainya. Nah, kira-kira satu gift card ini isinya berapa Pastor Lukas? Ini saudara bisa beli satu mobil baru, saudaraku. Gambarnya maksud saya saudara ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang bulan Desember ini ya berulang tahun? Dan Anda datang berulang tahun dan Anda bawa minimal ID atau apa sebagai bukti bahwa Anda ulang tahun, nggak bohong, segera maju ke depan cepat. Tetap pakai masker. Yang ulang tahun bulan Desember ini, ke atas. Yang ulang tahun bulan Desember, ya saya sudah duga Desember banyak yang ulang tahun saudara ya. Tapi jelas ya, karena kita tidak bagi semua harus dapat satu persatu ya. ID-nya ada, buktinya. Oke, saya percaya deh kalau sampai ada yang bohong, Tuhan itu akan mengutukinya. No ya. Oke. Sekarang saya mau tanya ya toh, di antara yang berulang tahun bulan Desember 2021 ini ya. Paling tidak mungkin ada beberapa yang kita akan pilih. Yang bisa cepat angkat tangan dan nanti akan jawab. Ya, oke. Apa tema tahun BMC Philadelphia New York Colorado tahun 2021? Apa Bu? Influence. Wah, benar-benar luar biasa. Jemaat yang luar biasa Bu ya. Oke. Value gereja BMC adalah Bethany. Singkatan dari beberapa value itu. Sekarang coba apa singkatan value Bethany dari huruf H? Angkat tangan, segera yang tahu. Look dulu, ya. Apa look? Happiness. Happiness betul? Salah. Ya, Kiki tadi yang kedua. Hah? Oh, sorry, saya pakai ini, saya enggak dengar. Humility. Wah, tepuk tangan yang meriah. Oke. Ya. Oke, pertanyaan lagi yang cepat langsung bisa jawab, angkat tangan segera ya. Apa singkatan daripada value BMC yang adalah huruf T? Trustworthiness. Salah lagi. Nggak apa-apa. Nanti ke elevator, tinggal di elevator, nginep di sana 2 malam ya, supaya hafal. Oke? Teamwork. Wah. Oke. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Jadi kita sekarang untuk yang ulang tahun, kita bagi 3 saja. Silakan kembali. Yang berikutnya, siapa yang hadir di sini yang berusia di atas 50 tahun? Segera maju ke depan. Bawa ID atau KTP. Yang berusia 50 tahun ke atas, cepat maju ke depan.
Yang enggak bawa, oke, asal Anda jujur ya, enggak apa-apa. Yang enggak bawa ID atau KTP enggak apa-apa, asal Anda jujur. Ya, Tuhan tahu ya. Orang jujur diberkati, malam tahun baru Saudara ya. Jangan ada yang bohong, ya. Oke, tapi tetap jaga jarak ya, tetap pakai masker. Yang usia di atas 50 tahun ke atas. Saya pikir ibu umur 17 tahun. Apalagi saya pikir 16 tahun, ya kan. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita, luar biasa. Ya, boleh agak geser sini sedikit? Oke. Kita buktikan. Siapa yang usianya di atas 55 tahun, angkat tangan. 55 tahun ke atas, 55 tahun ke atas. Berarti yang tidak angkat tangan di bawahnya itu turun ke bawah. 55 tahun ke atas, angkat tangan. 55 tahun ke atas tetap di atas. Oke. Loh, katanya sudah umur 80. Oke, agak dekat lagi. 60 tahun ke atas tetap ada di atas panggung. Yang di bawah 60 turun, silakan turun ke bawah. Pak, saya pikir Bapak umur 80 ya, enggak apa-apa ya, puji Tuhan. Oke. 65 ke atas tetap di atas panggung, yang di bawah 65 silakan turun ke bawah. Waduh, Bu Acan saya pikir umur 80 enggak ya? Oke. Ibu umur berapa? Oh aduh, 65, oke sebentar. 70 tahun ke atas tetap di atas panggung. Yang di bawah 70 harap turun ke bawah. Tinggal 3 orang, noni-noni yang paling cantik. Kita beri tepuk tangan. Ibu umur berapa, Bu? Loh, lupa umurnya. Lihat kegantengan saya jadi ibu sampai umur berapa, Bu? Asli KTP atau yang palsu, terserah. Nomor berapa, Bu? 74. 74. Wah, tepuk tangan yang meriah itu cukup. Ibu berapa? 71 tahun. 71 tahun, tepuk tangan yang meriah ya. Ibu berapa? 71 tahun, saya pikir 17 Bu ya. Oke, kita berikan penghargaan buat senior kita yang hadir. Tuhan memberkati ya. Jangan lupa besok ya, ajak makan-makan sekeluarga ya. Kalau kurang bayarin sendiri, tambahan sendiri ya. Tuhan memberkati ibu-ibu. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Berikutnya nanti setelah saya khotbah. Nah, saudara sekalian, tahun 2022 ini saya berdoa, apa kira-kira tema kita? Dan ternyata Tuhan memberikan sebuah tema yang jelas. 2022 bagi kita adalah tahun pengurapan. The year of anointing. Kata bersama saya, tahun pengurapan. 2, 3. Nah, Raja Daud, dia mengatakan dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Yuk kita akan baca ayat emas kita sepanjang tahun 2022 ini. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayo coba ulangi lagi ayat ini, semua lebih keras. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara sekalian, pemazmur ini dari pasal 20 dari kitab Mazmur adalah Raja Daud sendiri. Dan dia mengatakan bahwa sekarang aku Daud tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dengar baik-baik. Tidak dijanjikan bahwa kalau orang diurapi Tuhan tidak punya masalah. Tidak pernah ayat ini mengatakan bahwa kalau saudara ikut Tuhan dan diurapi Tuhan, maka kita tidak pernah bisa sakit. No.
Tetapi yang Tuhan janjikan dan yang Daud akhirnya sampaikan buat kita, bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan terhadap orang-orang yang diurapinya. Siapa percaya bahwa saudara adalah orang yang diurapi Tuhan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, lihat bagaimana pengurapan Tuhan sangat kita perlukan hari-hari ini dalam menghadapi masa depan yang semakin penuh dengan tantangan. Saudara sekalian, sebagai gembala yang mengasihi saudara, saya tidak mencoba bermulut manis untuk memberikan janji-janji muluk-muluk buat saudara. Oh, percayalah 2022 akan jauh lebih baik dan sebagainya. Tetapi mari kita tahu, memang tahun 2022 akan semakin banyak tantangan, akan semakin banyak kesulitan, akan semakin banyak yaitu saudaraku perubahan-perubahan, akan ada semakin banyak yang namanya persaingan-persaingan. Tetapi yang saya mau katakan, di dalam nama Yesus, bagi semua orang percaya yang hidup di dalam pengurapan, tidak peduli sesukar apapun tantangan yang kita hadapi, tidak peduli sesulit apapun masa depan kita, tetap Tuhan memberi kemenangan buat semua kita yang diurapi Tuhan. Nah, saudara sekalian, Daud memberikan sebuah kesimpulan penting buat kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara sekalian, kalau Anda dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang belum menikah, lalu dia khotbah tentang keluarga bahagia, pernikahan bahagia, saudara, Anda tetap harus hormati orang itu, karena dia khotbah melalui firman dan juga sesuai dengan prinsip Alkitab. Tetapi hamba Tuhan itu karena dia belum menikah, maka jelas dia belum menghidupi kebenaran yang dia sendiri bagikan. Sebaliknya seorang hamba Tuhan yang sudah menikah dan sudah melewati berbagai macam masa-masa sulit dalam pernikahannya, lalu kemudian dia mengajarkan tentang bagaimana pernikahan bahagia, Anda akan lebih respect. Kenapa? Karena dia tidak hanya khotbah dengan teori, tetapi merupakan sesuatu kehidupan yang dia bagikan. Nah, hal yang sama dengan Daud. Ketika dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kenapa? Karena Daud sendiri sejak usia muda 17 tahun. Dia menerima pertama kali pengurapan Tuhan melalui seorang nabi bernama Samuel. Dia dipilih di antara kakak-kakaknya. Dan akhirnya dia diurapi menjadi seorang raja atas Israel. Dan saudara sekalian, yang kita akan renungkan malam hari ini adalah, perhatikan bahwa Raja Saul dan Raja Daud sama-sama diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan kalau Anda lihat, Anda pelajari ayat-ayat Alkitab dalam 1 Samuel, itu sama persis. Walaupun saya masih ingat, Pastor Benny Hinn pernah membedakan pengurapan Tuhan dalam diri Saul dengan Daud, di mana kalau dari Saul itu diurapi dari minyak yang ada di dalam buli-buli. Sementara Daud diurapi dari minyak yang dari tabung tanduk domba. Lalu Pastor Benny Hinn menjelaskan perbedaannya. Nah, saya setuju saja dengan penafsiran itu. Tetapi yang saya yakin dan saya percaya, pengurapan Tuhan yang diberikan kepada Raja Saul dan kepada Raja Daud sama. Dan Anda harus mengerti, sejak kita percaya Yesus, sejak kita terima Roh Kudus, maka kita tahu semua kita diurapi oleh Tuhan. Yang percaya kita diurapi oleh Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya mau tanya, kira-kira pengurapan Roh Kudus yang di dalam diri saya dengan yang di dalam diri saudara sama atau beda? Yang bilang beda angkat tangan. Yang bilang sama angkat tangan. Yang tidak mengerti pertanyaan saya angkat tangan. Saudara sekalian, saudara kita kadang-kadang ditipu setan ya.
Kalau pengurapan Roh Kudus dalam diri Pastor Lukas, wow, itu Roh Kudusnya kuat besar. Ya, kalau saya sih Roh Kudusnya kecil mah. Ya, wow, kalau pengurapan Roh Kudus dalam diri Benihin, wah, urapan Roh Kudus kesembuhan. Orang kemudian didoakan belum dijamah, udah tumbang, wow, dahsyat. Urapan dalam diri seseorang, wah, setan sampai lari terbirit-birit. Ya, kalau dalam diri saya kan siapa? Saudara ditipu setan. Saudara, ibarat kalau Anda beli handphone iPhone dengan sebuah seri dan kapasitas yang sama. Ketika Anda beli di Amerika, dengan Anda beli di Australia, dengan Anda beli di China, ya, tapi pasti asli, bukan yang tembakan, ya. Dengan Anda beli di Afrika, saya mau tanya, sama atau beda? Halo, sama atau beda? Sama. Jadi pengurapan Tuhan yang di dalam diri saya, di dalam diri saudara, di dalam diri hamba-hamba Tuhan yang hebat, itu sama persis. Dan kita harus tahu, saudara dan saya orang-orang yang diurapi Tuhan. Siapa percaya kita diurapi Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, dengar baik-baik. Jadi pengurapan Tuhan yang dalam diri Raja Saul dan Raja Daud sama. Tapi bedanya apa? Lihat. Pengurapan yang diterima oleh Saul dan Daud sama, tetapi ternyata hasil akhirnya berbeda. Nah, ini penting sekali. Hasil akhirnya berbeda. Dan kalau Anda baca di Alkitab, Saul akhirnya ditinggal oleh Roh Kudus. Saul sampai kerasukan setan. Bahkan Saul akhirnya mati bunuh diri di medan perang. Sementara Daud diurapi oleh Tuhan yang sama, oleh Roh Kudus yang sama. Tetapi dia walaupun dia sempat jatuh dalam dosa, dia bertobat. Dan apa yang terjadi sampai dia mati? Alkitab menyebut hidup Daud berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, coba renungkan. Pengurapannya sama. Bahkan hamba Tuhan yang ngurapi sama, Nabi Samuel. Hasil akhirnya beda. Saudara, ada orang tanya sama segini, Pastor Lukas kenapa ya? Ada orang sama-sama satu gereja. Sama-sama nyanyi pujian yang sama. Sama-sama dengar khotbah yang sama. Tapi pulangnya hasilnya beda. Yang satu hidupnya berkemenangan. Yang satu hidupnya terus jatuh bangun dalam kekalahan. Apa yang membedakan? Apakah Tuhan pilih kasih? Yang satu diberkati, diangkat Tuhan dan dibela Tuhan ajaib. Yang satu kok seolah-olah ngalami hal-hal yang tidak baik. Apa yang bersalah? Dengar baik-baik. Saya merenungkan dan saya berdoa. Apa yang salah? Apa yang membedakan? Ternyata semua ditentukan oleh sikap dan keputusan kita sendiri. Saat setelah kita menerima pengurapan. Saya ulang lagi. Semua ditentukan oleh sikap dan keputusan kita. Ucapkan bersama saya, ditentukan oleh sikap dan keputusan saya. 2, 3. Yang menyaksikan secara online, coba kliklah di komen, katakan, yang menentukan adalah sikap dan keputusan kita. Ucapkan 2, 3, yang menentukan adalah apa? Sikap dan keputusan kita. Sekali lagi, Tuhan cinta semua kita. Tuhan memberi anugerah dan urapan yang sama buat semua kita. Tetapi sikap kita dan keputusan kita setelah menerima pengurapan itu yang membedakan. Dan saya berdoa malam ini, sebelum nanti kita terima pengurapan Tuhan melalui minyak pengurapan, saya mau katakan, biar 1000 kali Anda menerima pengurapan itu bagus. Tetapi yang jauh lebih penting adalah sikap dan keputusan kita setelah kita menerima pengurapan. Dan saya mau beritahu malam ini, kalau engkau menangkap firman ini, dan engkau mau menjadi pelaku firman, hidup saudara di tahun 2022 akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, pembelaan demi pembelaan Tuhan. Seperti yang Daud alami, saudara dan saya juga akan alami luar biasa. Siap belajar? Belum semuanya. Siap belajar? Oke. Sekarang kita belajar
Apa sih perbedaan antara Saul dan Daud setelah mereka diurapi? Sikap mereka bedanya apa? Setelah saya renungkan dan belajar dari banyak ayat-ayat, ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah, yang membedakan adalah rasa cinta dan hormat terhadap Tuhan. The love and respect toward God. Dan lihat bagaimana rasa cinta dan rasa hormat terhadap Tuhan, inilah yang membedakan hasil akhir antara Daud dengan Saul. Kalau Anda baca di Alkitab, Daud begitu mencintai dan begitu menghormati Tuhan, sang pemberi pengurapan. Saudara, kalau Anda baca di Alkitab, lihat bagaimana Daud mengekspresikan cintanya kepada Tuhan, mengekspresikan penghormatannya kepada Tuhan, sebab dia sadar dia bukan siapa-siapa, tapi karena pengurapan Tuhan, dia diangkat jadi raja. Sementara beda dengan Saul. Kalau Anda baca di Alkitab nanti, Saul hanya mempergunakan pengurapan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saul hanya memanfaatkan pengurapan. Well, aku orang dari suku Benyamin, suku terkecil dari Israel, sekarang aku diangkat, diurapi jadi raja. Well, oke, aku sekarang akan pakai pengurapan untuk membuat aku jadi hebat. Beda sekali. Saudara, mana buktinya? Lihat Daud berkata Mazmur 19 ayat 159. Daud berkata begini, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan. Lihat, ada rasa cinta, ada rasa hormat yang Daud miliki terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Kalau Anda baca di Alkitab nanti jelas, Daud berkali-kali membangun mezbah bagi Tuhan. Daud peduli tentang tabut perjanjian yang sudah lama tidak diurus, yang lambang hadirat Tuhan. Sementara Saul waktu dia memerintah Israel, Saul nggak peduli tentang tabut perjanjian. Dia nggak peduli tentang ibadah, dia nggak peduli tentang hadirat Tuhan. Yang penting aku berhasil, yang penting aku jaya. Bahkan yang paling membuat Saul itu ketakutan, kalau sampai kerajaannya mulai goyah. Dia nggak peduli ditinggal Tuhan, yang penting dia tetap sukses dan berhasil. Sebaliknya Daud berbeda, karena Daud cinta dan hormat sama Tuhan. Maka ada satu kalimat yang Daud ucapkan adalah apa? Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus dari hidupku. Daud tidak mau ditinggal Tuhan. Dia boleh ditinggal oleh manusia, dia boleh kehilangan yang lain, asal jangan sampai kehilangan Tuhan. Dan itulah yang membedakan antara Saul dengan Daud. Saudara, saya sering kali ngobrol dengan para gembala-gembala. Dan biasanya kalau ngobrol dengan sesama gembala dan yang tidak ada kepentingan, kita ngobrolnya jauh lebih lepas, bercanda-bercandanya lebih enak. Kenapa? Karena terkadang kalau ngobrol sama jemaat, takut nanti jadi bahan gosipan. Ya kan? Tapi kalau ngobrol sama gembala, saudaraku, apalagi yang sudah akrab, kita kadang ngobrol gini, saudaraku. Dan ternyata rata-rata gembala itu keluhannya sama. Tapi saya harap berbeda di gereja ini. Tidak ada yang amin. Ternyata ada banyak gembala itu frustrasi. Kenapa? Banyak orang itu, orang percaya, bukan rindu mencari Tuhan, tapi hanya rindu mencari pertolongan Tuhan dan pertolongan gereja. Asal gereja bisa nolong saya, asal gereja bisa mencukupkan apa yang saya perlukan, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Bahkan sampai ada gembala sebuah state di Amerika ini sampai cerita begini, Pastor, saya sampai nulungi jemaat pindahan rumah dari state lain, sampai saya yang nyetir truk untuk bawa semua barang-barangnya ke kota saya. Dan kemudian katanya janji mau jadi jemaat saya.
Terus saya ketawa nyengir. Berapa lama orang yang Anda bantu pindahan rumah akhirnya jadi jemaat gereja Anda? Berapa lama? Dia ketawa, nggak sampai 6 bulan. Wes, bablas. Saya sudah kenyang dengan orang-orang yang waktu ketangkep penjara imigrasi. Nangis, pastor tolong bebaskan saya dari imigrasi penjara ini. Kalau saya keluar, janji tiap hari ke gereja. Ngepel gereja tiap hari. Setelah keluar dan bebas, wes. Bablas. Malam ini aja nggak pernah nongol lagi. Saudara yang nggak pernah sampai ditolong kayak gitu, tetap Anda setia. Anda orang-orang yang luar biasa, lebih hebat dari yang lain. Maaf. Ada banyak orang bukan mencintai Tuhan, tapi cuman memanfaatkan Tuhan. Aku belum punya jodoh, beri aku jodoh Tuhan. Aku belum punya kerjaan yang baik, beri aku kerjaan yang baik. Aku belum punya status imigrasi, beri aku status imigrasi yang baik. Aku belum punya rumah, beri aku rumah yang baik. Aku belum punya mobil yang bagus, beri aku mobil yang bagus. Dan kalau semua sudah punya, lalu dia begini, sorry Tuhan, aku sekarang sudah gak perlu Tuhan lagi. Aku sudah punya segalanya. Itulah sifat yang Saul miliki. Tapi saya berdoa, semua kita keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia, saudara berbeda. Saudara cari Tuhan karena kau cinta dan cinta dan cinta dan cinta dan cinta. Ayo lebih meriah lagi, haleluya. Ingat, gift card di acara spesial ini cuman hanya untuk hadiah surprise. Bukan tujuan Anda ke gereja. Amin. Ada makanan yang malam ini akan dibagikan selesai acara, juga bukan tujuan Anda datang gereja. Tapi Anda datang karena kau cinta Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Well, akhirnya waktu kita fellowship dengan para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, jadi kita kadang-kadang bercanda. Ayo, berapa lama bertahan? Orang yang cuma ditolong karena imigrasi, orang yang cuma karena butuh ini, karena perlu ini. Berapa lama bertahan? Rata-rata setelah kami diskusi, gak lewat dari setahun. Akhirnya berubah. Tapi saya berharap dan saya percaya, saudara dan saya berbeda. Kita mau ikut Yesus, kita mau beribadah, kita bergereja. Bukan karena mau diberkati, bukan karena mau ditolong, bukan karena mau dapat yang lain. Tapi karena kita cinta dan hormat sama Tuhan. Berkat itu cuman bonus. Amin, saudaraku. Kurang meriah dong, haleluya. Nah, cara selalu mencintai dan menghormati Tuhan itu kayak seperti apa? Seperti Daud. Terus sadar diri dari mana Tuhan angkat kita. Saudara, Daud itu makanya semakin dia diangkat Tuhan. Coba baca di Mazmur. Semakin dia sadar, siapakah aku ini Tuhan? Kok aku diangkat jadi biji mata Tuhan? Orang semakin, saudaraku, cinta Tuhan akan semakin sadar dari mana Tuhan angkat kita. Mari, gak perlu kita sombong. Ingat asal kita. Saudara mungkin ada yang berasal dari Tandes di Surabaya. Ada yang dari Pecenongan di Jakarta. Ada yang dari Jombang, Jawa Timur. Dan kalau hari ini saudara dan saya bisa berhasil di Amerika. Semua karena Tuhan saja. Yang dapat tepuk tangan itu rasanya belum cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, tepuk tangan lebih meriah lagi. Jangan biarkan cinta kita luntur oleh apapun juga. Terkadang setan bisa memukau kita dengan kerjaan yang baik. Saya mau beritahu bagi Anda yang baru datang ke Philadelphia tahun-tahun ini. Anda itu bersyukur banget. Kenapa? Minimal gaji sekarang, ya kan? Berapa? Per jam 12, 13, 14 dolar per jam. Tahun 2000, 98, 99. Saya masih ingat beberapa teman pasti ingat gaji itu cuma 4 dolar setengah 1 jam. Makanya wajahnya wajah kayak pepaya Thailand semua. Jatuh dari pohon. Tapi kalau zaman sekarang enak banget, ya kan? Nah, saudaraku, tapi mari sadar. Jangan sampai gara-gara kerjaan, gajinya tinggi, ayo kerja hari Minggu. Waduh, ke gereja ikut online Padahal cuma alasan. Kerja online pun gak lihat. Itu yang ketawa kan merasa aja. Gak apa-apa.
Ya, sebelum meninggalkan tahun yang lama ini, lebih baik kita bertobat rame-rame. Saudara. Ya kan? Kadang-kadang ada banyak cinta yang memukau kita. Mungkin ya kan, ada teman kita baik, malah ngajak kita, udah gak usah ke gereja, jalan-jalan aja, udah ngapain lu ke gereja. Teman-teman kita menjelek-jelekan gereja, sudah gak usah, kamu dibohongin pendeta. Dan akibatnya kita biarkan cinta kita luntur. Hari ini ambil keputusan, aku mau cinta kepada Tuhan dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hormati Tuhan lebih dari yang lain. Saudara, kalau Anda cuma hormat kepada manusia, saudara, suatu saat ibadahmu bisa akan goyah. Tapi kalau engkau hormat karena Tuhan, engkau nyanyi karena hormat akan Tuhan, engkau ke gereja karena engkau menghormati Tuhan, engkau berkorban karena engkau menghormati Tuhan, engkau melayani karena engkau menghormati Tuhan, percayalah, rasa hormat itu akan mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Amsal berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan arti takut akan Tuhan dalam bahasa Ibraninya bukan berarti bahwa kita, aduh, Tuhan marah, Tuhan marah, kita takut. No. Arti takut akan Tuhan adalah respect to God. Ada rasa hormat. Kelihatan kok. Orang kalau nyanyi, memuji Tuhan karena cinta, karena hormat. Dengan yang cuman asal-asalan, beda banget. Orang ke gereja cuman hanya karena asal-asalan dengan orang yang cinta dan hormat sama Tuhan, beda banget. Orang yang melayani karena cinta dan hormat dengan hanya asal-asalan, beda. Dan saya berdoa mulai hari ini, saudara, kalau Anda mau tahun 2022, bahkan seterusnya, Anda lihat kemenangan demi kemenangan setia yang Daud alami. Cintai, hormati Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Katakan yes. Semua katakan yes. Oke. Biar salju badai hari Minggu. Ke gereja enggak? Biar ada parade hari Minggu enggak bisa pakai di depan gereja. Ke gereja enggak? Puji Tuhan. Yang ke gereja cuma yang melayani yang ngomong. Saudaraku, mari. Yang membedakan Saul dengan Daud yang pertama adalah rasa cinta dan rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua, perbedaan Saul dan Daud setelah diurapi Tuhan adalah kebergantungan mereka kepada Tuhan. Dependency on God. Daud itu bergantung kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang mau dia ambil. Coba nanti Anda baca di Alkitab. Daud itu selalu waktu mau perang tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, boleh maju enggak aku? Tuhan, boleh berperang enggak aku? Loh, saudara harus tahu, Daud itu seorang pahlawan perang. Daud itu seorang yang berpengalaman. Dia panglima perang yang hebat. Dia kalahkan Goliat, dia kalahkan yang lain. Tetapi kalau Anda baca di Alkitab, setiap kali dia mau berperang, dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, boleh enggak aku maju perang? Dan Tuhan ngomong, oke, maju. Ada kalanya, jangan maju langsung. Buat dua pasukan bagi, melingkar. Nanti kamu diam ya, tiba-tiba kalau kamu dengar itu daun kertau dari pohon, tiba-tiba bunyi kena tiup angin seperti bunyi kereta yang jalan, segera serang musuh. Lihat, Daud begitu bergantung kepada Tuhan. Bukan karena dia nggak bisa apa-apa. Tapi karena justru dia pandai, dia bisa, dia mampu, dia punya talenta. Tetapi dia tidak mau bergantung kepada semua yang lain. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Beda dengan Saul. Kalau Anda baca, Saul selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan dukungan rakyat. Dan kalau dia sudah gagal, sudah kepentok, barulah dia mau bergantung pada Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen kayak Saul. Selama semuanya baik, sehat, kerjaan lancar, nggak ada masalah. Dia bilang gini, tanpa Tuhan bisa kok aku. Tapi begitu sudah mulai kena banyak masalah, sudah kepentok banyak pergumulan,
barulah cari Tuhan. Dan tidak heran orang demikian. Makanya tidak pernah habis-habisnya pergumulannya. Karena Tuhan lihat dan Tuhan berkata pada malaikat, malaikat kalau dia nggak punya persoalan jauh dari aku, kirim 1000 persoalan. Kirim 2000 persoalan. Makanya puyeng terus. Tapi kalau mulai hari ini kau berkata, dalam kondisi apapun, aku mau terus bergantung kepada Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Daud berkata apa? Mazmur 38 ayat 16. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Jangan berharap sama pendeta. Jangan berharap kepada orang tuamu. Jangan berharap kepada kekayaanmu. Jangan berharap kepada semua keahlian dan kepandaian serta pengalamanmu. Pandemik ini telah membuktikan tidak ada yang kita bisa andalkan kecuali Tuhan Yesus saja. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi. Satu kali ada seorang yang tidak bisa berenang, ikut kapal pesiar. Dengan sekian ratus penumpang, dia lagi asik lihat laut yang indah. Nggak taunya dia kejebur, biar. Waduh, semua penumpang yang lain teriak-teriak, ada orang jatuh. Dia nggak bisa renang. Lalu kemudian semua yang di atas kapal teriak, tolong, tolong. Maka semua anak buah kapal melihat. Dan Anda tahu, semua penumpang kaget. Nggak ada satupun anak buah kapal yang terjun menolong. Semua diam aja. Loh, kalian kok nggak mau menolong dia? Kenapa? Marah-marah para penumpang. Maka anak buah kapal tenang dulu. Dan itu orang di bawah teriak meronta-ronta. Karena ketakutan mau tenggelam gak bisa renang. Begitu itu orang sudah lemas. Mau tenggelam. Langsung dengan sigap. Seorang anak buah kapal terjun deras. Dan dia selamatkan penumpang itu. Sampai ke atas. Maka para penumpang kapal pesiar itu penasaran. Kenapa kalian gak langsung tolong pada awal waktu dia jatuh? Lalu mereka bilang begini. Kami tidak mau tolong waktu dia baru jatuh. Karena kekuatannya masih besar. Dia meronta-ronta dengan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Kalau segera kami tolong, dia akan peluk kami rapat. Dan kami pun gak bisa berenang. Dan kami berdua akan sama-sama mati tenggelam. Kami tunggu dia sampai lemas. Sudah menyerah. Barulah kami terjun. Dan segera dengan mudah kami tolong. Hal yang sama juga. Saat engkau berkata, aku masih bisa. Aku masih kuat. Aku masih hebat. Tangan Tuhan belum segera tolong saudara. Dia tunggu kita sampai total menyerah. Total bersandar. Ketika semua pintu tertutup. Udah gak ada lain. Hanya kau lihat mendongak ke atas. Di saat ke atas, tangan Tuhan akan turun bekerja bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Coba tanya kanan kiri dulu. Kapan kamu mau nyerah? Tanya lagi. Kapan kamu mau menyerah sama Tuhan? Sudah kena COVID sekali sembuh, masih sombong sama Tuhan. Mau tunggu sampai 10 kali kena COVID. Baru mau menyerah. Saudara sekalian, hari ini Daud betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan cara tetap bergantung kepada Tuhan itu apa? Jangan sok pintar dan sok jagoan. Saudara, di hadapan Tuhan, sudahlah. Jangan sok jagoan. Jangan sok pintar. Lebih baik merendah saja. Orang kalau sudah tiarap ke bawah, gak akan pernah bisa dijatuhkan lagi. Orang yang menongak ke atas dengan gampang didorong dan jatuh terjungkal. Berikutnya selalu cari kehendak Tuhan. Bukan apa yang aku mau, apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau. Berikutnya dahulukan kepentingan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Saudara, ketika kita bergantung total kepada Tuhan, percayalah, Daud tadi berkata,
Sekarang aku tahu, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan gilang gemilang. Siapa rindu tahun 2022? Tangan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo ucapkan bersama saya mau menyerah kepada Tuhan. Lebih keras lagi, saya mau menyerah kepada Tuhan. Yang menyaksikan secara online, coba ketik di komen, katakan, saya mau menyerah kepada Tuhan. Dan orang yang menyerah bergantung sama Tuhan total. Percayalah, tangan Tuhan yang ajaib menolong kita. Saudara, saya dan keluarga minggu kemarin melayani di sebuah gereja di Tampa, Florida. Selesainya, saya diajak mancing di laut dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Rupanya Yehuda, anak kami, dia sudah menyerap ilmu mancing yang diwariskan dari kakeknya, Pastor Henok, yang saya warisi, saya juga wariskan. Dan rupanya dia tangkap yang paling gede, saudara ya. Nah, akhirnya kami ke Disney, kami juga pergi ke Universal. Yang saya pelajari gini, saudaraku. Tahukah Anda bahwa hari ini keluarga besar Walt Disney, termasuk orang-orang kaya, orang-orang hebat, karena di tengah-tengah pandemik, walaupun mereka sempat harus tutup, tapi Anda tahu, akhirnya mereka sekarang semakin sukses, bahkan semakin kaya raya. Dan Walt Disney dimulai dari seorang yang betul-betul mengalami banyak kegagalan. Sampai demi bertahan hidup, dia pernah makan hanya makanan anjing. Saudara, makanan anjing. Dia makan terpaksa karena sudah utangnya banyak, gak mampu. Tapi yang saya lihat, dia selalu akhirnya punya mimpi. Kata bersama saya, punya mimpi. Kurang keras, punya mimpi. Lebih keras, punya mimpi. Saudara harus tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kita bermimpi. Dan ingat pesan khotbah Natal 24-25, bagaimana kita bisa punya mimpi? Harus tidur dulu, saudaraku. Makanya Anda tahu kan ayatnya berkata apa? Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu apa? Menyerah. Tidur bukan berarti, sudah masa bodoh, udah. Gini, no. Saudara, kita bukan berarti jadi orang yang don't care dengan masalah. No. Kita bukan avoid the fact. No. Tapi justru saat saudara bisa berserah, kemudian Anda tidur total, rest, percayalah. Di saat itulah tangan Tuhan hebat bekerja. Bahkan saya lihat bagaimana ketika, saudaraku, ada dokumentasi Walt Disney, saudaraku, walaupun dia sudah mati waktu Disney World di Florida itu diresmikan oleh keluarganya. Tapi anak-anaknya berkata, Papa sudah mati. Tapi sebelum dia mati, dia sudah melihat hari ini bahwa sudah berdiri Disney World yang akhirnya berkembang dan bertahan sampai hari ini. Karena saya demi cinta dengan anak-anak dan keluarga. Bayangin untuk ikut satu permainan, antrinya 2,5 jam. Mainnya cuma 8 menit. Tapi demi cinta enggak apa-apalah. Jadi, saudaraku, lihat bagaimana kita harus berserah saat engkau sudah enggak mampu lagi dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya ini waktunya engkau intervensi. Tapi jauh lebih baik, jangan tunggu sampai engkau ancur-ancuran. Sudah jalan buntu baru engkau menyerah. Hari ini mau masuki tahun yang baru, setiap hari bergantung total kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, perbedaan Saul dengan Daud setelah diurapi adalah apa? Cara mereka menghadapi ujian. The way they face test. Daud cepat bertobat waktu dia bersalah, dan Daud cepat mentaati perintah Tuhan saat dia melewati ujian. Sebaliknya, kalau Anda baca di Alkitab, Raja Saul mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan.
Berkali-kali dia ditegur oleh Nabi Samuel, tapi selalu cari alasan. Bahasa Jepangnya ngeles. Dia cari excuse, bukan salahku, tapi karena rakyat, tapi karena begini, karena begini, karena begini. Lihat, Daud beda. Daud begitu dia dapat teguran dari Nabi Nathan, tanpa pembelaan diri dia langsung aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Dan itulah yang Tuhan suka. Saudara sekalian, Saul mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Bahkan Saul menggunakan caranya sendiri. Tapi Daud, dia terus pakai caranya Tuhan. Begini saudaraku, Anda harus tahu bahwa semakin kita ikut Tuhan, ujiannya tidak akan semakin ringan, tapi semakin besar. Kenapa? Karena ujian anak SD dengan ujian S2 jelas akan berbeda. Pemenang lomba bulu tangkis All England dengan lomba bulu tangkis kejuaraan RT dan camat jelas akan berbeda. All England bawa kemenangan piala, dapat hadiah banyak. Kalau menang juara bulu tangkis kelas RT RW, paling dapat hadiah anduk dan sandal jepit. Jelas berbeda. Nah gini, lihat mari. Tahun 2022, sekali lagi saya tidak berkata bahwa akan menjadi tahun yang mudah. Tetapi saya tidak menakut-nakuti saudara. Selama engkau diurapi dan hidup dalam pengurapan Tuhan. Dan pakai caranya Tuhan saat lewati ujian. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat mujizat demi mujizat di tahun 2022. Lihat 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 8. Ini caranya Daud ya, waktu dia ngalami tes ujian. Anda tahu kan Daud dikejar-kejar Saul, bertahun-tahun mau dibunuh. Lihat ayat yang ke-6. 1 Samuel 24 ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Saul dalam keadaan dalam gua itu, Daud di dalamnya sembunyi, dia usah potong ujung jubahnya. Daud hatinya berdebar-debar. Lihat dalam terjemahan Inggrisnya bahwa ada rasa bersalah dalam diri Daud. Lihat ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia, Daud, kepada orang-orangnya, anak buahnya yang ada di dalam gua juga. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Bayangin, Daud gak sebut Saul sebagai bajingan itu, atau disebut sebagai mertua yang jahat. No, tetap ada rasa hormat kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihat, Daud tidak mau berbuat jahat kepada Saul yang berbuat jahat pada dia. Ayat yang ke-8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Padahal ada kesempatan untuk membunuh Saul dengan mudah. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara, saat ujian datang akan menentukan kelulusan kita. Saat ujian datang akan menentukan berapa tinggi nilai kemenangan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saat sudah melewati ujian kekecewaan, ujian kebencian, ujian masalah, ujian kegagalan, ujian dosa, godaan dosa. Saya berdoa biar saudara tidak fail. Semua lulus PES dari setiap tes itu dalam anugerah Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Daud diuji sama Tuhan. Sekarang musuhnya udah di depan dia. Dia cuma tinggal jelas mati. Dia seorang panglima perang. Tapi dia baru potong ujung jaketnya Saul aja. Hatinya sudah berdebar-debar. Ada rasa guilty, rasa bersalah. Anda tahu, orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan, dia punya kepekaan dengan Tuhan. Orang tidak rasakan, dia rasakan. Orang tidak bisa
mengerti hati Tuhan. Orang yang hidup dalam pengurapan, dia akan peka dan mengerti hati Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu yang kita akan belajar tahun 2022. Bagaimana saudara bisa menangkap hati Tuhan. Makanya sampai ada ayat bilang begini, jangan mendukakan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus kok bisa berduka? Dia pribadi, dia punya perasaan. Apakah pada saat kita berbohong, apakah pada saat kita berdosa, apa pada saat kita melakukan tindakan yang jahat, apakah Anda pikir Tuhan itu sangat sedih dan menangis dengan keputusan kita? Dan ingat, pengurapan itu bukan di luar kita, tapi ada di dalam kita. Kalau kita ikut melakukan hal yang buruk, kita memaksa Tuhan yang Maha Kudus untuk juga ikut mengerjakan yang buruk. Hari ini, mari saudaraku, sekali lagi, jangan pakai cara manusia, pakai caranya Tuhan. Hidupmu akan dibela Tuhan, luar biasa. Cara benar menghadapi ujian, terus melekat kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda jauh dari Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, kita. Tapi kalau Anda melekat sama Tuhan, hidupmu akan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, terus miliki sikap hati yang benar. Sikap hatinya benar. Jangan sampai ada niat jahat. Yang berikutnya, jangan berbuat jahat terhadap siapapun. Orang boleh berbuat jahat, tapi saudara dan saya tetap harus berbuat baik. Yang mau menang dari setiap ujian, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, teruslah berespon benar setelah kita diurapi Tuhan. Karena yang penting bukan soal waktu kita menerima pengurapan, tapi yang paling penting setelah kita menerima pengurapan. Daud dan Saul sama-sama diurapi Tuhan. Bahkan oleh nabi yang sama, Nabi Samuel. Tapi hasil akhirnya berbeda. Apa perbedaan Saul dan Daud setelah diurapi Tuhan? Yang pertama, rasa cinta dan hormat terhadap Tuhan. Itu yang membedakan. Yang kedua, kebergantungan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, cara menghadapi ujian. Siapa malam ini mau berkata, Tuhan, aku mau seperti Daud dan tidak seperti Saul lagi. Siapa mau seperti Daud? Angkat tangan saudara. Mari kita beri bersama-sama. Datang pada Tuhan.